my video. This is Miss Agita, and today in this occasion I would like to talk about modal. So what is modal? Modal is a word that come before a main verb in a sentence, and they always followed by base form of verbs. Jadi modal itu adalah kata-kata yang terletak berada di sebelum kata kerja utama, dan biasanya nih setelah modal itu diikuti oleh kata kerja asli ya, atau base form atau infinitive seperti itu. Nah, the example of modal are will, would, shall, should, and then must, have to, can, could. But today in this video we would like to talk about should versus can. What are different of them we would like to discuss in this video. So check this video out. Alright everyone, now I would like to explain to you about modal. So what is modal? Okay, modals are words that come before a main verb in a sentence, and they are always followed by the base form of verb. Jadi, modal itu adalah kata-kata yang terletak di sebelum kata kerja inti dalam suatu kalimat. Nah, biasanya ini modal selalu diikuti oleh base form. Base form itu kata kerja asli, yang mana kita biasa juga menyebutnya yaitu infinitive verb. Seperti apa nih contoh-contoh modal yang biasa kita temukan di dalam bahasa Inggris? Nah, biasanya susunan katanya seperti ini. Subject, and then modal, and then base verb. Nah, modal itu terletak di sebelum base verb dan setelah subject. Nah, modal contohnya ada will, can, could, should, must, may, dan masih banyak lagi. But we would like to discuss just only about should versus can. Yeah, should versus can. We're talking about should first. Should. Modal should is usually used to express suggestion, recommendation, or advice. Jadi, modal should biasa kita temukan apabila digunakan untuk memberikan saran, masukan, dan nasihat, ide ke orang lain. Nah, for example, you should listen to relaxing music before bed. Kamu seharusnya mendengarkan musik yang bisa merelaksasi sebelum tidur. Di sini kita lihat susunan katanya ya. Susunan katanya seperti pada rumus sebelumnya, you ini sebagai subject, and then should di sini sebagai modal, diikuti oleh base verb atau kata kerja asli. Nah, should di sini berfungsi untuk memberikan saran kepada orang lain bahwa sebaiknya orang yang diberikan saran itu mendengarkan musik relaksasi sebelum tidur. Itu contoh should yang pertama. Next, I have several example for should. Nah, this is conversation about how to get a good score. Nah, the man asks, what should I do to get the good score? And the woman said,
You should study harder. Nah, di sini kita bisa lihat ya, penggunaan should sebagai memberikan nasihat atau masukan ke temannya yang mana temannya tuh bingung bagaimana sih cara mendapatkan skor yang baik, skor yang tinggi. Nah, di sini perempuan atau woman-nya memberikan saran, you should study harder. Kamu sebaiknya belajar lebih rajin lagi atau lebih keras lagi. Nah, should di sini memiliki makna bahwa study harder di sini bermaksud untuk memberikan saran atau masukan ke man-nya agar ia bisa melakukan saran dari woman-nya ini. Next example. Ini ceritanya sedang ada di pusat perbelanjaan. Nah, the man asks, should I take this shirt? And then the woman's response, yes, you should take it. It looks good on you. Laki-laki ini bertanya, kira-kira aku perlu nggak sih ambil kaos itu, ambil baju itu? Lalu perempuan ini menjawab, ya, kamu sebaiknya mengambilnya atau membelinya. Sepertinya bagus nih buat kamu. Should di sini juga berfungsi untuk memberikan masukan atau saran kepada si laki-laki ini bahwa baju yang akan ia beli itu sebenarnya bagus. Nah, ini adalah fungsi should ya anak-anak atau semuanya, bahwa should ini berfungsi untuk memberikan saran, masukan, nasihat atau ide. That's about should. Next, we talk about can. Nah, can ini berbeda sama should. Should itu fungsinya untuk memberikan saran, masukan, ide, sedangkan can dia memiliki fungsi yang lebih luas lagi. Nah, can, we usually use can to show ability, permission, and suggestion. Nah, jadi can ini bisa dipakai untuk menyatakan kemampuan yang dimiliki seseorang, can ya. And then permission, meminta izin, for example, kita bisa menggunakan can. And suggestion, jadi can juga bisa dipakai untuk memberikan ide, masukan, saran. Kalau should tadi, dia hanya bisa dipakai untuk memberikan masukan, saran, ide, sedangkan can, dia bisa dipakai untuk suggestion, juga bisa dipakai untuk ability, sama untuk menyatakan permission. Jadi can itu maknanya lebih luas. Nah, this is the example. Can I help you bring that back? Yes, please. Nah, can di sini berfungsi untuk giving permission ya, untuk meminta izin, ya, asking permission, meminta izin. Kira-kira mau nggak nih tasnya dibawain gitu. Nah, akhirnya dengan meminta izin ternyata si laki-laki ini menyetujui untuk dibawakan tasnya oleh cewek ini. Nah, jadi fungsi pertama can untuk meminta izin itu. Nah, contoh yang kedua. Ini ada laki-laki pertama, dia itu sedang mengeluh. What can I do to be slim? Nah, lalu temannya memberikan sebuah respons. You can exercise regularly at the gym. Kamu bisa berolahraga secara rutin di gym. Nah, can di sini fungsinya beda sama yang tadi nih, Nak. Atau anak-anak semua atau semuanya. Jadi can di sini berfungsi sebagai memberikan suggestion atau ide. Nah, how about can yang terakhir? I forgot to bring my pen. You can use my pen. It is in my bag. Nah, can yang ini berfungsi untuk offer ya, memberikan penawaran bahwa
dia bisa kok meminjamkan bolpen ke temennya karena temennya tadi tidak membawa bolpen karena lupa. Nah, itu tadi anak-anak fungsi dari should and can. Jadi should just only use for suggestion, but for can be used for express ability, permission, and suggestion. That's all. Loh, Alright, all that's about our video explanation about should versus can. Harapannya bisa bermanfaat nih buat kalian semua. Thank you for your watching in this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.